Dalam proses pandemi menuju endemi di tahun 2022 ini, juru bicara Kementerian Kesehatan mengatakan, ketika endemi, kasus akan tetap ada, tetapi tidak terlalu mengganggu kehidupan kita seperti sekarang ini, di mana hampir semua aktivitas dibatasi. Maka dapat disimpulkan bahwa aktivitas sehari-hari masyarakat akan kembali normal seperti sebelum pandemi, yang akan berada dalam periode yang bisa dibilang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Badan Pusat Statistika menunjukkan sekitar 93% masyarakat di Indonesia merupakan penduduk yang bekerja. Seperti yang kita semua tahu, bahwa rata-rata pekerja di Indonesia bekerja selama 8 jam setiap harinya. Hal ini menyebabkan masyarakat di Indonesia biasanya lebih memilih mempunyai asisten rumah tangga ataupun menggunakan laundry yang membantu pekerjaan dan aktivitasnya. Tapi masih ditemuin banyak banget komplain tentang laundry. Selamat siang, saya Gloria Guida Manalu, ibu rumah tangga sekaligus kerja kantoran. Sehari-hari saya, karena memang saya juga bekerja dan harus ke kantor, mau tidak mau beberapa pekerjaan rumah yang berhubungan dengan pakaian, mau tidak mau memang harus dibantu oleh jasa laundry. Karena memang yang pertama selain saya sendiri harus bekerja ke kantor, yang kedua saya tidak punya asisten rumah tangga di rumah. Jadi totally semua pekerjaan rumah itu bergantung oleh kedua tangan saya. Dan untuk pekerjaan laundry pakaian saya dan keluarga di rumah memang mau tidak mau diberikan kepada jasa laundry di sekitar rumah saya. Pengalamannya sejauh ini sih so far so good. Cuman memang ada kalanya, apalagi ketika kita punya anak yang masih kecil, terkadang kalau misalnya pakaiannya itu kotor bekas makanan, kalau kita berikan ke jasa laundry dengan kondisi yang cukup kotor, misalnya kena noda coklat, biasanya balik ke kita itu masih ada nodanya, hanya bedanya dia lebih wangi dan setrika gitu loh. Halo, perkenalkan nama gue Aulia Rahman, biasa dipanggil Aul. Gue stay di daerah Jakarta dan aktivitas pekerjaan gue sehari-hari sebagai wira swasta dan freelance fotografi. Ya, sebagai anak cowok pada umumnya yang tinggal di boarding house, biar gue bisa sedikit menghemat baterai tubuh gue selalu memakai jasa laundry setiap minggunya. Ya, di jasa laundry bagi pakaian gue tuh sangat penting, terutama agar selalu terjaga kerapihan dan aromanya. Tapi ada satu permasalahan yang terkadang seperti tahu bulat, gue harus pakai baju ini buat aktivitas pekerjaan freelance gue yang kadang gue lupa cuci sebelum hari H. Karena laundry di dekat daerah gue masih belum Sunday wash gitulah. Belum lagi kalau nggak ada uang cash. Aduh, itu problem yang kadang-kadang bikin gue mager banget. Ditambah kalau lagi dikejar-kejar deadline dari kerjaan gue. Dan tempat jasa laundry-nya juga belum ada layanan antar jemput. Harus di-upgrade gitu, biar manusia-manusia kayak gue yang ribet buat nyuci sendiri, ditambah aktivitas yang kadang-kadang random banget, amat sangat penting untuk dikembangkan jadi lebih baik lagi. Poin yang kami dapat yaitu layanan laundry terbatas di wilayah tempat tinggal, tidak ada jaminan pakaian yang rusak, tidak ada layanan penjemputan, stres karena cucian menumpuk, dan juga tidak ada komitmen waktu penyelesaian laundry. Lalu, gain yang kami dapat yaitu efektif dan mudah, efisien, harga yang kompetitif atau beragam, layanan mencuci berbagai macam item atau bahan, bersih, dan juga jaminan kerusakan pakaian. Dari proses empathy yang kami lakukan, kami mencoba memahami betapa sulitnya mengatur antara kesibukan dan juga urusan rumah tangga.
Padatnya aktivitas dan kebutuhan untuk bersantai di akhir pekan adalah hal yang paling utama yang kami inginkan, selain dari keinginan untuk mendapatkan pelayanan laundry terbaik. Beberapa how might we yang kami dapatkan yaitu how might we help people, how might we wash their clothes, how might we give them quality time, how might we help them to keep and clean, how might we help them keep in style, how might we wash their apparels quickly, how might we help people to having an extra income, how might we support micro business, dan yang terakhir, how might we be a good washing service. Jadi, apa sih yang menjadi keunggulan Superwash? What's make this application different than the others? Yang pertama, Superwash menawarkan kemudahan dengan merambah ke perumahan-perumahan dari tengah hingga pinggiran kota, sehingga memudahkan siapapun yang ingin menggunakan jasanya. Lalu, menawarkan keterbukaan bagi siapapun yang ingin mendapatkan usaha atau penghasilan tambahan dengan membuka jasa laundry itu sendiri. Kemudian salah satu konsep jagoan dari Superwash adalah menawarkan layanan terdekat dengan pengaturan jarak layanan yang tidak lebih dari 5 km jauhnya. Sungguh menarik bukan? Dengan begitu, aplikasi ini memudahkan jasa antar dan jemput laundry ke kediaman pelanggan. Kemudahan dalam metode pembayaran juga menjadi keunggulan dari aplikasi ini. Superwash bekerja sama dengan banyak layanan pembayaran dengan memanfaatkan maraknya perkembangan layanan pembayaran digital yang ada. Serta tentunya memberikan jaminan bersih, wangi, dan garansi atas kerusakan pakaian dari pelanggan. Let's talk about business model Canvas. Kita coba analisa loh. Untuk menjalankan bisnis ini, sumber daya kunci yang kita butuhkan tentunya tenaga-tenaga kreatif seperti programmer, UI and UX designer, dan marketing yang merambah ke pemasaran hingga ke akuisisi dari partner Superwash. Dari tenaga-tenaga kreatif itu, tentunya memudahkan Superwash dalam menjalankan aktivitas kuncinya, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik untuk jasa laundry. Tentunya Superwash juga tidak luput dari partner kunci yang menjadi roda penggerak aplikasi ini, yaitu partner yang berkualitas, bertanggung jawab, dan berdedikasi pada pekerjaannya. Didukung dengan komunitas pengembang UMKM, dan tentunya investor. Media pemasaran aplikasi ini cukup simpel, mulai dari mulut ke mulut, pemanfaatan sosial media, website, dan aplikasi itu sendiri. Superwash juga dapat merambah ke semua kalangan, mulai dari millennials, Gen Z, karyawan, dan bahkan ibu rumah tangga itu sendiri. Membuat aplikasi ini menjadi sebuah aplikasi yang ditunggu-tunggu. Kenalan yuk sama fiturnya Superwash. Yang pertama, ada bagian daftar untuk mengisi biodata kalian. Yang lengkap ya, supaya kita bisa kasih layanan dengan memanfaatkan informasi valid dari kalian. Kemudian, masuk ke menu utama. Ada beberapa pilihan seperti wash and iron. Ini biasanya untuk kiloan. Kemudian ada dry cleaning. Siapa nih yang punya pakaian mewah? Kita juga bisa loh. Dan banyak fitur lainnya pada halaman utama ini. Kemudian, setelah memilih layanan, kalian akan dihadapkan dengan fitur kustomisasi. Dari mulai memasukkan detail pakaian kalian, fitur scan pakaian untuk mengambil gambar seberapa banyak sih pakaian kalian yang akan mau dicuci, dan preferensi metode cuci kalian. Setelah itu dilanjutkan dengan fitur pembayaran dan pencarian partner. Dan partner kami akan segera datang ke kediaman kalian. Kemudian kalian hanya tinggal duduk menunggu pakaian diantar kembali dengan rapi dan wangi tentunya. Cukup mudah kan?